Halo, bestinya kata Ani. Besti, polemik rumah tangga Mawa dengan sang suami Insan Ulfa yang kayaknya masih belum dekat dari kata usai, Besti. Secara setelah lama gak muncul, baru-baru ini Insan atas nama harga diri sebagai laki-laki akhirnya buka suara. Beruntung karena Insan yang dilaporkan oleh Inara atas dugaan penipuan, menurut Insan, Inara akan mencabut laporan tersebut. Beda dengan Mawa yang disebut Insan lebih suka jika dia dipenjara katanya. Gak cuma itu aja, dalam wawancaranya bersama awak media, Insan juga menghimbau agar Mawa sang istri sadar. Terlebih ketika Insan yang berharap bisa bertemu dengan Mawa justru diberikan syarat untuk menemui keluarganya. Hal itu pun membuat Insan akhirnya membongkar terkait keluarga Mawa yang ia sebut membuatnya trauma lantaran orang tuanya dibentak-bentak oleh keluarga Mawa. Jadi sih menurut aku di antara orang-orang ya itu sih yang buat jadinya jadi semakin kacau. Kayak aku ingin segera waktu itu duduk bertiga. Tapi memang karena aku juga punya deadline kerjaan, jadi aku merasa kayak udah kerja itu dulu karena udah mau tahu. Tapi sekarang saat ini kamu udah effort belum sih untuk kalian duduk bertiga gitu? Udah effort banget sih aku minta tolong teman-temanku juga semuanya. Aku ngechat dia langsung juga kayak gitu Pak. Cuman memang dia punya satu permintaan harus datang ke keluarga dia. Mau gitu? Ya, cuman aku mau. Cuman aku trauma waktu itu memang orang tua aku pernah dimarah-marahin sama orang tuanya, marah-marahin sama keluarganya sih. Dimarah-marahin gimana? Bentak-bentak sih. Nah, dia karena memang kayak gitu kan karakternya. Kalau Keluarga karakter. nggak tahu. Udah ada konflik keluarga lah ya sebelumnya. Ya itulah aku nggak bisa buka live di tadi sih. Aku kurang paham sih kalau itu. Maksud aku pengen ketemunya berdua dulu enggak? Ya, bagusnya sih. Ditolak ya atau gimana? Karena aku punya trauma itu sih tadi. Trauma itu tadi. Menghadapinya. Ya banyak konsultasi sih sama teman, banyak konsultasi juga sama orang-orang pastinya. Karena memang ya aku juga nggak pernah sampai ini kan, jadi agak-agak gelagapan juga gitu, harus gimana ya gitu kan. Jadi ya udah, tapi ya aku ada ya. Berarti kesiapannya sudah siap untuk nanti? Mau nggak mau siap sih. Tapi koro dulu istiqoroh. Aku istiqoroh sih, kalau aku sih tetap berjuang itu. Aku nggak bisa bilang istri jahat kan, walaupun dia bilang aku jahat. Ya ini tuh udah banyak banget dilebih-lebihkan karena ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi sebenarnya buat Mawa terutama tolong sadar, ini banyak banget orang-orang yang punya kepentingan. Ya, belum ada sedikit pun itikat baik dari kakak itu untuk minta maaf. Gak apa-apa sih kalau emang ada niatan untuk minta maaf, aku welcome dan aku bakalan menghargai hal itu. Tapi tetap ya proses hukum aku akan mempertimbangkan. Baik yang dia sebagai terlapor maupun dia sebagai pelapor, kami mohon waktu karena penyelidik masih terus berproses, penyelidikan masih terus berproses. Ya, untuk undangan klarifikasi sudah dilayangkan semua. Ya, saat ini sedang pengumpulan alat bukti. Nanti hasilnya akan kita rilis lebih lanjut. Tak hanya membongkar perihal trauma yang ia miliki atas dugaan perlakuan orang tua Mawa yang membentak keluarganya, Insan yang merasa dalam polemik rumah tangganya ini ada yang menunggangi juga membongkar dugaan aib Mawa yang memiliki sikap posesif hingga pernah meminta memecat karyawan karena perempuan. Hingga terkait Mawa yang diceritakan Insan kerap keluar rumah tanpa izin dan perihal hubungan ranjang juga. Lantas, apakah dugaan aib Mawa yang ia ceritakan menjadi alasan untuknya melakukan pernikahan siri dengan Inara? Bukan. Jadi cara ngomongnya tuh ngeras. Aku pulang kerja capek, beras. Ya kan, pulang kerja capek, kadang-kadang nggak lihat momentum. Bahkan kadang-kadang pernah minta pecat karyawan karena karyawannya cewek, tanpa alasan yang objektif. Memang cemburuan kah atau bagaimana? Mungkin terlalu posesif juga itu yang buat kadang-kadang nggak nyaman. Kayak kadang karyawannya waktu itu karyawan yang ya salah satu karyawan terbaik, terus habis itu minta dikeluarin tanpa alasan yang jelas. Terus habis itu dia bilang ngeluarin statement bahwasanya lebih baik aku atau dia yang keluar lah. Urusannya apa kan nggak ada urusannya. Kemudian juga dia sering keluar rumah tanpa izin, sering lebih dengerin keluarganya dan teman-temannya. 2 tahun ini aku nggak boleh. Kemudian banyak hal yang sebenarnya aib-aib yang bisa aku buka, tapi aku lebih milih untuk membatasi itu. Dan yang paling sulitnya itu memang
untuk urusan berhubungan juga dia sering nolak. Dengan Nara kan Sebenarnya nggak spesifik karena itu sih, nggak spesifik karena itu. Ya cara komunikasi, treatment dan lain-lain. Padahal aku nggak pernah nuntut, aku selalu memenuhi apapun yang jadi kewajiban aku untuk dia. Dari segi nafkah, ya kan. Aku juga selalu pontang-panting di luar. Kemudian aku pulang juga, aku selalu coba ngajakin main-main. Aku coba juga ngatur waktu buat quality time. Walaupun memang namanya masih ngerintis bisnis, ya kan. Memang ya waktunya memang agak sulit. Tapi yang aku harapin adalah aku pengen ada ketenangan di rumah. Karena dia lebih dengerin kata orang daripada kata. Berarti dari awal memang bentuk komunikasinya yang buruk sehingga kamu bilang mau poligami malah dia membaik ketika kamu bilang poligami. Itu bagaimana? Iya, setiap aku bilang aku mau poligami dia membaik. Setiap aku bilang aku mau poligami, jadi kayak bahkan waktu titik terakhir kemarin sebelum konflik ini semakin besar, sebenarnya dia udah ngomong, aku kan ngajuin poligami lagi kan. Padahal sebenarnya aku udah poligami. Waktu itu proses sebenarnya menjelaskan sampai ada yang nunggangi lah, jadi nggak jelas. Aku udah ngomong sama dia, terus habis itu dia bilang udah adik mau berubah jadi lebih baik. Dia mau berubah jadi lebih baik, komunikasinya dibagusin. Karena jadi kan ada voice note yang waktu itu sebenarnya sempat viral soal poligami, itu dipotong-potong. Banyak juga chat yang dipotong-potong. Sebenarnya aku nggak ngerti apa karena kebutuhan manajemen lah atau karena apa, aku nggak ngerti sih. Jadi ada pihak-pihak yang menunggangi ini juga. Aku yang merugikan aku dari sisi rumah tangga pastinya. Kasian juga Mawar tuh dihasut-hasut sama orang-orang. Ya kan, kasian juga Inara dihasut-hasut sama orang-orang semuanya. Meski belum ada klarifikasi resmi dari kubu Inara terkait rencana pencabutan laporan terhadap Insan seperti yang dikatakan Insan, namun Insan dalam keterangannya seraya kecewa dengan orang-orang yang tak mengetahui jelas permasalahan rumah tangganya. Lantaran Inara justru jadi korban katanya. Menurut Insan, pure Inara justru tidak mengetahui apapun. Namun uniknya, Insan yang mengaku kalau Inara tidak menanyakan terkait statusnya saat ingin dinikahi, justru berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan kubu Inara sebelumnya. Karena belum lama ini Marissa Ica justru menyebut kalau Insan diduga telah menggunakan kartu identitas yang diduga palsu. Lantaran dalam kartu tersebut menerangkan statusnya sebagai single. Gak cuma itu aja, kalau kubu Inara sebelumnya menyatakan mundur, Insan justru baru-baru ini menyebut kalau Inara ikut aja cenah Besti. Iya, jadi memang sebenarnya ini sebelum terjadinya keributan seperti ini, memang ini udah aku tuh memang lagi proses untuk memberitahu Mawar. Karena Inara pada saat itu mau mundur aja. Aku bilang waktu itu kayak bagus aku kasih tahu aja, bagus kita transparan aja lah, udah baik-baik. Aku juga nggak enak sama Mawar. Udah aku mundur aja. Kamu yakin mau ngasih Mawar? Katanya ya, mau ngasih Mawar deh. Tapi aku nggak mau jadi penjahatnya loh ya, kata dia. Jadi sebenarnya Inara kasihan sih di sini, dia nggak ada ikut-ikut sebenarnya gitu, nggak ada ikut-ikut, dia nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dicap ini apa semua segala macam nih, terutama buat ibu-ibu gitu kan, ya Allah kasihan banget, nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa gitu. Jadi aku waktu itu ya udah proses memberitahu. Dan sebenarnya sebelum viral itu memang kita udah mengagendakan buat ketemu bertiga. Cuman karena aku punya deadline pekerjaan, aku selesai dulu rencananya. Dan pada saat itu memang ada direncanakan ketemu bertiga, nggak tahu datang satu orang ini atau ujuk-ujuk ngasih CCTV. Harusnya kalau niat orangnya baik, nanya sama aku, Tabayun, kirim, tanya, ini memang bener gini, kalian ada apa? Pas sampai begini, tanya, ya kan? Harusnya seperti itu. Ini datang ujuk-ujuk, memang niatnya ngancurin berarti. Aku nggak tahu ada niat jahat seperti apa gitu ya, itu dan kita kasih ini aja lah kepada Bapak Kepolisian sendiri. Karena kan pada saat itu sebenarnya dari awal sampai nikah aku sama Inara itu, Inara tidak ada menanyakan status aku, dan aku juga tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Tapi memang salah aku sih, betul masalah aku. Aku lebih ke nggak ada menjelaskan apa sih, jadi kayak nggak ada basol hubungan atau apa, tapi pas nikah aku kasih tahu. Dan reaksinya Rina siapa itu? Kaget lah waktu itu, dia mau mundur lah, udah ikut lah katanya. Aku mau ikut katanya, takut katanya gitu. Bisa nih aku jelasin kayak nanti aku kasih tahu sama Mawar, karena dulu 2023 dia sempat ngizinin, aku bilang gitu. Jadi aku coba deh, jadi waktu itu aku kayak udah edukasi Mawar, bilang nanti bisa kolaborasi nih, ini punya potensi ini, bilang gitu kan.
semuanya dilaporkan di Polda Metro Jaya 378. Barang buktinya apa? Barang buktinya ada identitas, ada KTP yang dinyatakan single. KTP-nya itu tidak menikah loh. Jadi lalu ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa si insan ini memang single. Terus dan dokumen-dokumen lain. Kayak aku bilang kayak lebih bagus kayak ya udah kita terang-terangan aja gitu kan, ada Sri pun daripada ya aku bukan melihara 100 astri kan, aku nggak melihara 100 astri, maksud aku menurut aku ya, aku bukan menjelekkan, menurut aku ketika malah menghargai itu Berarti memang Nara tahu ya dirimu sudah menikah. setelah aku Setelah ijab kabul berarti ya. setelah aku nikahin Setelah ijab kabul. Tahunnya setelah nikah berapa lama jedanya? ya, beberapa hari setelah itu. Dan tahunnya berapa jadi? Sebenarnya gitu ya, kan gue bilang rasa pressure yang kurasain sekarang ini flat karena memang ini rasa yang kurasain dari lama, jadi nggak begitu kaget. Jadi ya kayak dari dulu aku juga masih bertahan kan. Kalau untuk itu mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Berarti sudah mau ada rencana menggugat cerai. Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Tapi tidak Kalau misalnya orang Indonesia ini kan banyak banget yang mudah cerai, mudah ini itu apa semua segala macam, cerai, nikah lagi. Aku kayak terlalu ini banget sih, kayak nggak baik dari aku. Kalau menurut aku kalau bisa dipertahankan, aku berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi di sisi lain kan Bang mau juga. Jadi aku bicara dari sisi syariatnya, walaupun mungkin tampilan aku nggak sebaik Mawar. Paling nggak aku mengindahkan aturan syariat bahwasanya aku sebagai laki-laki, sebagai suami aku memperjuangkan. Jadi tanggung jawab aku nanti di akhirat udah selesai. Karena aku disuruh memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau misalnya dari sisi mawanya seperti itu, aku juga nggak mau harga diri aku diinjak-injak, harga diri keluargaku diinjak-injak. Itu dia izin sama saya. Kak, aku mau chat kayak begini. Kenapa kamu mau chat kayak begini? Udahlah Kak, aku sudah mengudahi, aku mundur dari sini. Si perempuan ini tidak sakit karena dia pernah merasakan bagaimana sakitnya dulu ada wanita lain dalam hidupnya gitu. Jadi karena udah terlanjur ya. Ya, coba dibayangkan aja kalau perempuan namanya udah terlanjur dinikahi, lalu keadaannya seperti ini. Inara kan sempat ngomong, kalau saya mau jadi istri kedua, kemungkinan saya nggak akan memilih suami kamu. Bener Kak? Jadi mendingan lebih pilih yang jelas-jelas punya lebih prospek lah. Dia ikut aja kemana baiknya pastinya. Cuman yang jelas dia nggak fokus ke konfliknya, tapi mungkin fokus untuk menjalankan sebagai istri yang baik. Jadi, tapi untuk sekarang kita walaupun masih masing-masing dulu, masih aktivitas masing-masing, jadi ya karena takut nggak kondusif kan. Udah, ini masing-masing dulu. Jadi komunikasinya masih lancar dan masih memberi nafkah atau seperti apa? Ya masih, dua-duanya masih ngasih nafkah pastinya. Nah kan, ruwet besti. Dan di tengah keruwetan yang masih panas, secara mengejutkan setelah kemunculannya baru-baru ini dengan segala klarifikasinya, Insan justru diduga melaporkan seseorang besti. Siapa ya? Apakah ini berkaitan dengan bukti CCTV? Secara dalam keterangannya baru-baru ini, Insan tak hanya menyebut kalau adanya CCTV telah memperkeruh, tapi juga ia telah mengetahui orang-orang di balik yang menunggangi permasalahan rumah tangganya yang ia duga ingin menghancurkannya dan juga Mawa serta Inara. Terlebih atas hal tersebut juga diduga telah memporak-porandakan bisnisnya, di mana hal itu berkewajiban dengan nafkah yang harus ia tetap berikan kepada kedua istrinya. Ya aku nggak bisa bilang di sini, itu biar nanti jadi tugas bapaknya aja. Tapi memang untuk saat ini memang bukti-buktinya sudah kita kumpulkan. Jadi selama 1 bulan belakangan ini aku kalau kelihatan diem sebenarnya bukan diem, tapi kita juga ngulik-ngulik ya. Berarti ada kamu atau bagaimana? Kalau menurut aku memang tujuannya buat ngancurin kami bertiga sih. Buat ngancurin kita bertiga sih, aku, Mawa, Inara. Jadi secara nggak langsung walaupun Mawa udah kesehatan sana sini, jadi PG sana sini, banyak endorse. Kalau menurut aku dia secara kejiwaan dirusak, diasuh. Kita tuh cuma dibentukin jadi boneka orang-orang yang punya kepentingan.
Ya, Victor. Enggak, aku nggak bisa nuduh langsung. Nggak bisa nuduh langsung, tapi yang jelas ini menurut aku di belakang ini komplotan. Dan memang udah komplotan, jadi kalau menurut aku belum bisa nuduh secara personal. Karena ini memang terorganisir banget dan pas banget memang momentumnya ada momentum di urusan rumah tangga aku. Jadi memang di belakang ini aku udah tahu sih orang-orangnya siapa aja, tapi belum bisa bilang sekarang, itu biar jadi tugasnya Bapak penyidik aja. Insya Allah kita percaya lah, karena memang banyak sih pasalnya kemarin bisa dikenai. Bukan illegal akses saja, ini masuk jadi pencemaran nama baik, kemudian juga ada pendistribusian video dan foto, kemudian ada macam-macam. Yang jelas aku sudah menikah. Kalau untuk videonya sendiri aku jujur nggak tahu. Sampai sekarang aku nggak tahu. Setelah menikah Ya masih udah nikah lah. Ya mungkin karena video itu mungkin kali sih kalau menurut aku. Makanya menurut aku yang buat rusak ini adalah karena yang ngirimin video. Ya Besti, kayaknya polemik rumah tangga antara Mawa dan sang suami Insan serta sang istri Sah Inara bakalan ada babak baru lagi nggak sih? Secara kata Insan, Inara mau cabut laporan, tapi Insan sendiri ternyata diduga telah membuat laporan dan belum tahu siapa yang dilaporkan. Kita lihat aja nanti Besti, yang pasti moga cepat selesai deh urusannya biar nggak ada saling buka aib. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani.